Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil dari praktikum tata letak fasilitas industri agro UMKM Idenike produk roti bolen. Kelompok 4 terdiri dari Muhammad Rizky Umar, Andi Nur Fadilah, Nur Adelia, Muhammad Farul Mustam, dan Muhammad Faiz Fauzan. Berikut paparan materi yang akan kami bahas. Berikut penjelasan dari material handling. Material handling adalah salah satu jenis transportasi atau pengangkutan yang dilakukan dalam perusahaan industri, yang artinya memindahkan bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi dari tempat awal ke tempat yang telah ditentukan. Pemindahan material dalam hal ini adalah bagaimana cara terbaik untuk memindahkan material dari suatu tempat proses produksi ke proses produksi lainnya. Material handling bisa diartikan pula sebagai pergerakan, penyimpanan, perlindungan, dan pengendalian material, baik di dalam penggunaan dan pembuangannya di seluruh proses manufaktur, atau bisa juga diartikan sebagai penyediaan materi dalam jumlah kondisi, posisi, waktu, dan tempat yang tepat untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimum. Selanjutnya ada luas gudang bahan baku model tumpukan. Model tumpukan digunakan ketika bahan baku disimpan dengan cara menumpuk ke atas stacking, sehingga kebutuhan ruang tidak hanya dihitung berdasarkan luas lantai, tetapi juga mempertimbangkan tinggi tumpukan, volume penyimpanan, dan efisiensi ruang diantaranya ada bahan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan satu bahan, yaitu pertama itu ada kardus roti, ukuran tempat penyimpanan, panjangnya 2, lebarnya 2, tingginya 7, diameternya 0. Kapasitas per kilogram itu 56 kg, kebutuhan per jamnya itu 20, kebutuhan bahannya itu 1400, jumlah bahan bakunya 25, tinggi tumpukannya ada 49, panjang tumpukannya ada 2, lebar tumpukannya 2, jumlah unit pertumpukannya ada 7, jumlah unit pertumpukannya ada 1, jumlah unit lebar 1, jumlah tumpukan ada 1, allowance-nya itu 20%, dan luas lantainya itu 8 meter persegi. Selanjutnya ada luas lantai pabrik. Perhitungan luas lantai pabrik adalah proses untuk menentukan luas lantai yang dibutuhkan untuk membangun dan mengoperasikan pabrik. Dengan melakukan perhitungan luas lantai pabrik yang akurat, perusahaan dapat memastikan bahwa pabrik yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan produksi dan operasional dengan efektif dan efisiensi diantaranya. Saya akan membacakan untuk mempersingkat waktu. Nama mesinnya itu meja kerja 1, luas ruangannya 5268 meter persegi, timbangan, luas ruangannya itu 0,800 meter persegi, mesin mixer, luas ruangannya itu 0,696 meter persegi, mesin oven, luas ruangannya itu 1,92 meter persegi. Baik, saya akan membacakan luas gudang barang jadi. Perhitungan luas gudang barang jadi adalah proses untuk menentukan luas lantai yang dibutuhkan untuk menyimpan barang jadi di UMKM Roti Bolen. Tujuan perhitungan ini adalah untuk memperkirakan kebutuhan luas lantai gudang barang jadi agar produk dapat disimpan dengan tertata dan mudah. Dalam proses pencarian, selain itu, gudang barang jadi juga berperan dalam pengangkutan yang efisien dari gudang ke konsumen dalam suatu sistem distribusi. Terdapat roti bolen yang dikemas dalam dus berukuran 0,2 dikali 0,2 dikali 0,07 dengan volume 0,0028 meter dengan kapasitas 550 gram atau per dus. Jumlah produk ini dihasilkan setiap minggu mencapai 0,132 kg dengan batas maksimum penyusunan tumpukan sebanyak 0,49 meter. Total kebutuhan luas lantai adalah 0,08 meter pangkat 2 yang berasal dari luas dasar 0,04 meter pangkat 2 ditambah allowance dengan 0,04. Selanjutnya, perhitungan luas lantai dan penunjang utilitas. Utilitas merujuk pada layanan yang disediakan oleh perusahaan. Utilitas publik seperti listrik, air, gas, alam, batu bara, air limbah, telepon, dan transportasi. Pada UMKM ini memiliki 2 unit utilitas, yaitu toilet dan tempat sampah. Yang pertama itu toilet, jumlahnya 1, ukurannya panjang 1,3, lebar 1,3, diameter nggak ada, luas ruangan 1,69, ruangan
ruangan di pangkat 2-nya 1,69. Kedua itu tempat sampah. Jumlah 1, panjang nggak ada, lebar nggak ada, diameter 0,28. Luas ruangan 0,0784. Di pangkat 2-nya 0,0784. Ongkos material handling. Ongkos material handling merupakan suatu metode atau cara untuk menghitung semua biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas perpindahan maupun penanganan material, mulai dari bahan baku, material setengah jadi, hingga produk jadi. Tujuannya yaitu untuk meminimalkan biaya penanganan yang terjadi pada saat produksi untuk mengefisienkan proses produksi. From to chart adalah metode yang digunakan untuk mengetahui jarak antar mesin dengan mempertimbangkan perpindahan barang dalam proses produksi, sehingga dapat dihitung bobot perpindahan dari satu mesin ke mesin lainnya. Berikut adalah perhitungan FTC inflow, perhitungan koefisien FTC inflow, dan skala prioritas FTC inflow. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung membacakan dari skala prioritas FTC inflow. Gudang bahan baku berdekatan dengan meja kerja 1 dan mesin timbangan. Mesin timbangan berdekatan dengan meja kerja 1 dan mixer. Mixer berdekatan dengan meja kerja 1. Meja kerja 1 berdekatan dengan meja kerja 2 dan gudang produk jadi. Meja kerja 2 berdekatan dengan meja kerja 1. Selanjutnya ada from to chart outflow. From to chart outflow adalah ukuran atau koefisiensi yang menunjukkan biaya atau intensitas aliran material yang keluar dari suatu departemen atau lokasi ke departemen lain. Nilai outflow dihitung dari total ongkos material handling yang berasal dari satu departemen ke semua lokasi lainnya, yang membantu menentukan beberapa besar material keluar dari lokasi tersebut dan mempengaruhi keputusan penempatan fasilitas untuk meningkatkan jarak dan ongkos perpindahan material. Berikut berupa gambar tentang perhitungan FTC outflow, perhitungan koefisien FTC outflow, dan skala prioritas FTC outflow. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung membacakan dari skala prioritas FTC outflow. Gudang bahan baku berdekatan dengan meja kerja 1 dan mesin timbangan. Mesin timbangan berdekatan dengan mixer dan meja kerja 1. Mixer berdekatan dengan meja kerja 1. Meja kerja 1 berdekatan dengan meja kerja 2 dan gudang produk jadi. Meja kerja 2 berdekatan dengan meja kerja 1. Baik, saya akan membacakan ARC kantor atau Activity Relationship Chart. Activity Relationship Chart merupakan sebuah metode digunakan dalam analisis tata letak fasilitas untuk melihat dan mengevaluasi hubungan antara aktivitas di dalam suatu area kerja. Cara bacanya yaitu dengan cara warna pendekatan. Mulai kalau merah mutlak dekat, kuning sangat penting dekat, hijau paling dekat, biru biasa, putih tidak penting dekat, coklat tidak boleh didekatkan. Kode alasannya yaitu kode pertama 1 aliran informasi, kedua derajat pengawasan, ketiga urutan aliran kerja, kelima fungsi saling menunjang, keenam tidak berhubungan, ketujuh fasilitas saling terkait, 8 berisik, kotor dan berdebu, ke-9 itu safety. Keterangannya yang pertama itu direktur. Direktur itu tingkat hubungannya merah 2, kuning 3 dan 4, hijau nggak ada, biru nggak ada, putih nggak ada, dan coklat nggak ada. Kedua itu departemen produksi. Merah 1, kuning nggak ada, hijau 3 dan 4, biru nggak ada, putih nggak ada, coklat nggak ada. Ketiga departemen pelayanan. Merah nggak ada, kuning 1 dan 4, hijau 2, biru nggak ada, putih nggak ada, dan coklat nggak ada. Yang terakhir itu departemen produksi. Merah nggak ada, kuning 1 dan 3, hijau 2, biru nggak ada, putih nggak ada, dan coklat nggak ada. ARC pabrik yang dimana dilihat dari PPT di atas, gudang bahan baku dengan meja kerja 1 melambangkan warna merah dengan keterangan 1, 3, dan 4, dan gudang bahan baku juga dengan mixer
melambangkan warna coklat, dan keterangan 8 dan 9. Gudang bahan baku juga dengan meja kerja 2 melambangkan warna biru dan keterangan nomor 3. Gudang bahan baku dengan gudang produk jadi melambangkan warna putih dan keterangan 6. Dan meja kerja 1 dengan mixer berwarna hijau dengan keterangan 1, 3 dan 1, 3, 4, 5. Meja kerja 1 dengan meja kerja 2 dengan warna kuning keterangan 1, 3, 4, 5. Meja kerja 1 dengan gudang produk jadi dengan warna putih keterangan 6 dan 8. Adapun juga mixer dengan meja kerja 2 dengan melambangkan warna putih dengan keterangan 8 dan 9. Dan adapun juga mixer dengan gudang produk jadi berwarna putih dengan keterangan nomor 6. Meja kerja 2 dengan gudang produk jadi melambangkan warna coklat dan berketerangan 8 dan 9. Dan adapun warna. Baik, pengertian dari ARC gabungan tersebut yaitu untuk mengetahui kedekatan dari sebuah fasilitas yang ada di dalam pabrik tersebut. Contohnya aktivitas pabrik pada kelompok kami pada angka Romawi 2 yang warna kedekatannya kuning, yang artinya sangat penting dekat. Ada alasan di balik itu, yaitu poin 1, 2, dan 5. Untuk poin 1 itu menganut aliran informasi, poin kedua itu derajat pengawasan, dan juga poin kelima itu untuk fungsi saling menunjang. Oke, selanjutnya yaitu ARD kantor. Yang pertama itu direktur, kedua departemen produksi, ketiga departemen pelayanan, dan departemen pemasaran. Yang pertama itu direktur mutlak dekat dengan departemen produksi dan departemen pelayanan. Yang kedua itu departemen produksi mutlak dekat dengan departemen pemasaran dan direktur. Yang ketiga itu departemen pelayanan mutlak dekat dengan direktur. Dan keempat itu departemen pemasaran mutlak dekat dengan departemen produksi. Baik, adapun ARD pabrik yang dimana dilihat pada PPT di atas, gudang bahan baku berdekatan dengan meja kerja 1, terus berdekatan dengan gudang meja kerja 1 berdekatan dengan mixer, dan mixer berdekatan dengan meja kerja 2, dan meja kerja 2 berdekatan dengan gudang produk jadi. Baik, selanjutnya yaitu AAD. Area Allocation Diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan pembagian atau alokasi suatu area dalam konteks tertentu, seperti perencanaan ruang atau distribusi sumber daya. Diagram ini menunjukkan bagaimana area atau ruang dibagi ke dalam bagian-bagian tertentu, dengan tujuan untuk mengoptimalkan penggunaan ruang atau sumber daya. Yang pertama ada itu AAD kantor. AAD kantor diperoleh dari hasil analisis blok pen, yaitu dengan menilai hubungan kedekatan antara aktivitas atau ruang kerja sehingga dapat ditentukan tata letak kantor yang efisien. Adapun AAD pabrik yang dilihat pada PPT di atas, bahwasanya gudang bahan baku berdekatan dengan mesin oven, baru tengah mesin mixer, terus meja kerja 2. Final layout merupakan denah final yang menunjukkan secara jelas letak semua mesin, area kerja, maupun gudang dalam jalur aliran material bahan baku hingga produk jadi untuk memastikan untuk memastikan operasional berjalan secara efisien dan juga Berikut pemaparan hasil praktikum tata letak fasilitas industri agro pada UMKM Idanike Krutibolen. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.